Parade baju seragam, barisan motor berknalpot bising, teriakan lantang di jalanan sambil membawa logo organisasi. Semuanya seolah menjadi pemandangan biasa di Indonesia hari ini. Tapi jangan salah, banyak dari organisasi masa itu tak lain hanyalah wajah baru dari premanisme. Mereka tak lagi sekadar menghuni terminal dan pasar, melainkan telah bermetamorfosis menjadi ormasah yang berlindung di balik surat legalitas, namun tetap menebar ancaman, intimidasi, dan kekerasan demi kepentingan tertentu. Di banyak wilayah, masyarakat kecil hidup dalam bayang-bayang ormas yang mengklaim mewakili rakyat, namun justru menjadi alat pemerasan. Warung dipalak, pedagang diintimidasi, hingga proyek-proyek harus izin lewat mereka. Inilah bentuk premanisme modern, berbaju hukum, tapi bermental teror. Negara tahu, tapi seolah tak mau tahu. Aparat kadang justru terlihat berfoto bareng, bukannya menindak. Lalu bagaimana hukum bekerja dalam kasus ini? Sayangnya, hukum seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika masyarakat biasa melawan preman, mereka dituduh provokator. Tapi ketika ormas melakukan kekerasan atas nama aspirasi, mereka justru dilindungi. Disinilah titik kelam sistem kita. Hukum bukan ala keadilan, melainkan ala kompromi kekuasaan dengan kekuatan jalanan. Premanisme berbaju ormas kerap menjadi perpanjangan tangan elit politik. Di musim kampanye, mereka berubah jadi pasukan intimidasi. Di musim tenang, mereka menjadi alat tekan terhadap lawan bisnis dan aktivis kritis. Inilah simbiosis berbahaya antara kekuasaan dan kekerasan. Alih-alih menjaga ketertiban, negara justru memberi ruang bagi kekacauan yang dibungkus simbol dan bendera. Lebih dari sekadar masalah hukum, ini adalah persoalan keberanian moral, di mana keberanian aparat untuk menindak ormas yang jelas-jelas melanggar hukum, di mana keberanian pemimpin untuk memutus hubungan gelap dengan kekuatan jalanan. Jika negara tunduk pada tekanan kelompok preman yang berkedok legalitas, maka sejatinya negara sedang kehilangan otoritasnya sendiri. Akibat dari semua ini jelas terasa di masyarakat. Rasa takut yang tak berujung, ketidakpastian hukum, dan kemarahan yang menumpuk. Ketika negara absen dalam memberi perlindungan, rakyat pun mulai berpikir untuk mencari keadilan sendiri, dan itu adalah awal dari kekacauan sosial yang lebih luas. Keamanan bukan lagi milik negara, tapi diperebutkan di jalan. Premanisme legal ini juga menghancurkan tatanan ekonomi. Investor enggan masuk ke daerah yang dikuasai ormas. UMKM tidak bisa tumbuh jika harus menyetor kepada pengaman. Akhirnya, ekonomi rakyat tergadai demi eksistensi kelompok kecil yang mengklaim sebagai pelindung, padahal pemalak. Ini bukan hanya masalah sosial, tapi juga ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Lebih menyedihkan lagi, premanisme ormas sering mengklaim membela agama, budaya, atau identitas lokal. Padahal, perilaku mereka justru mencederai nilai-nilai luhur itu. Mereka bicara moral sambil memukul, mengatasnamakan adat sambil merusak tatanan hukum. Ini adalah bentuk hipokrisi sosial yang harus dilawan, bukan dimaklumi. Premanisme yang menyamar ini harus dilucuti legalitasnya, dibongkar jaringannya, dan dihentikan impunitasnya. Negara harus memilih, berpihak pada hukum atau tunduk pada tekanan jalanan. Masyarakat pun harus berani bicara, meski dengan risiko. Sebab jika kita diam, kita sedang menyuburkan rezim ketakutan yang hanya akan menelan kewarasan sosial kita sendiri. Kini saatnya kita bertanya dengan lantang, ormas atau preman, perlindungan atau penindasan? Jika jawabannya tidak jelas, maka negara harus mengembalikan kejelasan itu lewat tindakan nyata. Karena di bawah demokrasi, tidak ada tempat bagi kekuatan yang memakai topeng hukum untuk memeras, memukul, dan mengintimidasi warga negara.